Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights, and I'm drowning in the noise like a free fall, walking along my path for too long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Damayanti dari kelas 11 akuntansi SMK Muhammadiyah Purworejo. Di sini, di tugas ini saya akan menjelaskan atau menganalisis tentang salah satu kasus haki. Berikut adalah kasus yang akan saya analisis. Mari kita lihat di slide presentasi saya berikut ini. Jadi kasus ini adalah kasus haki atau hak kekayaan intelektual. Gugatan, lebih tepatnya adalah gugatan hak kekayaan intelektual haki merek dagang Bensu antara Ruben Onsu dan Jesse Handalim. Ini sih lebih ke gimana ya? Intinya perebutan ini hak merek dagang gitu loh. Oke, next. Yang terlibat dalam kasus yaitu Ruben Onsu, seorang presenter sekaligus pengusaha, dan Jesse Handalim, seorang pengusaha yang berasal dari Bandung, yang usahanya itu bengkel susu. Next. Permasalahan kasus. Jadi kasus ini tuh bermula saat pengusaha Ruben Onsu ingin menetapkan merek dagangannya, yaitu geprek Bensu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau HAKI. Namun merek Bensu telah digunakan dan terdaftar di Direktorat Merek HAKI sejak 3 September 2015 lalu oleh Jesse Handalim, pengusaha dari Bandung, untuk usahanya yang bernama Bengkel Susu. Nah, jadi mereka itu mempunyai nama atau merek dagang yang sama gitu, sama-sama Bensu. Kalau dari Ruben Onsu itu singkatan namanya ya, kalau dari Jesse Handalim itu mungkin singkatan usahanya. Next, solusi yang ada di kasus ini itu sebenarnya belum ada solusi ya. Semua memilih untuk memasuki jalur hukum atau melalui jalur hukum untuk memutus. Yang selanjutnya adalah analisis kasus. Jadi kasus kesamaan merek dagang antara dua pengusaha yang berbeda jenis usahanya. Jadi kasus ini merupakan kasus merek dagang yang sama antara dua pengusaha yang berbeda dari segi usahanya. Yang satu usaha geprek, yang satu usahanya susu. Salah satu dari pengusaha itu kurang memperhatikan ketika ingin memberi merek dagangannya atau merek makanannya ya, karena nama atau merek yang akan digunakan itu merupakan nama atau singkatan populer dari pengusaha lain. Sebenarnya kalau Ruben Onsu itu kan presenter ya, udah terkenal biasa, kadang dipanggil Bensu gitu. Jadi untuk Jesse Handalim itu yang mungkin kurang memperhatikan. Kesimpulannya, kasus perebutan haki merek dagang yang harus menempuh jalur hukum. Kasus ini harus menempuh jalur hukum agar
nantinya dapat mengetahui jatuh kepada siapa hak merek tersebut gitu loh. Ataukah jatuh kepada Ruben Onsu untuk nama gepreknya, atau jatuh kepada Jesse Handalim untuk usaha susunya. Lanjut, dan yang terakhir itu saran. Lebih berhati-hati dalam memilih dan menetapkan merek dagang, karena bisa jadi merek tersebut sudah memiliki hak milik. Hati-hati dalam memilih merek dagang agar tidak terjadi kesamaan merek dagang gitu loh antara pengusaha satu dengan pengusaha lainnya. Ketika kita ingin menetapkan atau mematenkan, itu harus dipikir baik-baik, dipikir matang-matang. Apa kira-kira merek tersebut ada orang yang pakai atau enggak? Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.